Oke, bismillah. Di video kali ini saya akan membahas konflik bersenjata yang terjadi di Sudan, Afrika dengan melihatnya dari sudut pandang hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena konflik di Sudan bukan sekadar konflik perebutan kekuasaan politik, tetapi juga sudah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang sangat serius, disertai berbagai dugaan pelanggaran hukum internasional. Dalam pembahasan ini, saya akan menguraikan beberapa hal utama, mulai dari kronologi singkat konflik, bagaimana konflik ini diklasifikasikan dalam hukum internasional, juga analisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter hingga identifikasi pelanggaran yang terjadi. Selain itu, saya juga akan menggunakan konsep responsibility to protect sebagai alat bantu untuk memahami situasi ini secara lebih mendalam. Kemudian di bagian akhir saya akan menyampaikan pandangan kritis berbasis hukum untuk melihat seberapa efektif hukum internasional dalam merespons konflik seperti ini. Konflik bersenjata di Sudan bisa kita katakan sebagai salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Afrika dalam beberapa tahun terakhir, yang dimana konflik ini pecah secara terbuka pada bulan April tahun 2023 silam, yang dimana melibatkan dua kekuatan utama, yaitu Angkatan Bersenjata Sudan yang dipimpin oleh Abdul Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter Rapid Support Force atau disingkat sebagai RSF yang dinaungi oleh Komando Muhammad Hamdan Dagalo atau yang lebih dikenal sebagai Hemedti. Kalau ditarik ke belakang, akar konfliknya sebenarnya sudah muncul sejak jatuhnya rezim Umar al-Bashir pada tahun 2019. Saat itu Sudan memasuki masa transisi menuju pemerintahan sipil, namun proses ini tidak berjalan mulus, justru terjadi tarik-menarik kekuasaan antara militer dan kelompok paramiliter. Ketegangan semakin meningkat ketika rencana penggabungan RSF ke dalam militer nasional yang dimana mengalami kebuntuan, hingga pada akhirnya pada April 2023 bentrokan terbuka pecah di ibu kota Khartoum, lalu menyebar ke berbagai wilayah lain seperti Darfur yang memang sejak lama dikenal sebagai daerah konflik. Jika dilihat dari kacamata hukum internasional, konflik ini termasuk dalam kategori konflik bersenjata non-internasional atau Non-International Armed Conflict atau bisa disingkat sebagai NIAC. Hal ini karena konflik terjadi di dalam satu negara yang dimana antara pemerintah yang sah dengan kelompok bersenjata non-negara. Dasar hukumnya bisa ditemukan dalam Common Article 3, Konvensi Jenewa dan Additional Protocol 2, walaupun ada yang menyebutkan pendapat yang menyebut konflik ini mulai melibatkan aktor eksternal sehingga dapat berpotensi terinternasionalisasi, yang dimana secara umum klasifikasinya masih tetap sebagai konflik non-internasional. Dalam hukum humaniter internasional ada 4 prinsip utama yang bisa digunakan untuk menganalisis konflik ini. Yang pertama yaitu prinsip distinction, yaitu kewajiban untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, yang dimana dalam prakteknya itu serangan yang terjadi di wilayah padat penduduk seperti Khartoum ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip ini. Kemudian yang kedua, prinsip proportionality yang melarang serangan dengan dampak berlebihan terhadap warga sipil dibandingkan dengan keuntungan militernya. Banyak laporan yang menunjukkan penggunaan senjata berat di area sipil yang tidak sebanding dengan target militer. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip military necessity, yaitu penggunaan kekuatan hanya jika memang diperlukan untuk tujuan militer yang sah. Dalam konteks Sudan, banyak tindakan yang terlihat lebih didorong oleh perebutan kekuasaan yang daripada kebutuhan militer yang jelas. Kemudian yang keempat yaitu prinsip humanity, yang melarang tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan dan kekerasan seksual,
menunjukkan pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip ini. Dari sisi pelanggaran hukum, terdapat berbagai bentuk pelanggaran berat yang terjadi, mulai dari serangan terhadap warga sipil, pembunuhan di luar proses hukum, pemerkosaan yang digunakan sebagai alat perang, hingga pengusiran paksa. Tindakan-tindakan ini sangat jelas melanggar berbagai instrumen hak asasi manusia internasional dan bahkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Untuk melihat lebih dalam, kita bisa menggunakan konsep responsibility to protect atau R2P, yang dimana prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang jadi masalahnya itu dalam kasus Sudan, negara justru menjadi bagian dari konflik itu sendiri. Hal ini memunculkan pertanyaan besar gitu. Apakah komunitas internasional perlu turun tangan? Dari sudut pandang kritis, konflik ini menunjukkan kegagalan dalam proses transisi politik yang tidak diimbangi dengan reformasi institusi yang kuat, yang dimana adanya dua kekuatan bersenjata dalam satu negara yang dapat menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap konflik. Secara hukum, sebenarnya aturan sudah cukup jelas, namun yang menjadi persoalan utamanya yaitu terletak pada lemahnya penegakan dan minimnya akuntabilitas. Jadi, masalahnya bukan pada kurangnya hukum, melainkan pada bagaimana hukum itu dijalankan. Dengan demikian, konflik di Sudan bukan hanya persoalan dalam negeri, tetapi juga menjadi ujian bagi efektivitas hukum internasional dan komitmen global dalam melindungi hak asasi manusia. Kemudian, jika tidak ada langkah nyata dari komunitas internasional, konflik ini bisa jadi dapat berpotensi terus berlanjut dan memperparah krisis kemanusiaan yang sudah ada. Terakhir sebagai penutup, konflik Sudan menunjukkan bahwa secara normatif, hukum humaniter internasional dan instrumen hak asasi manusia sebenarnya sudah cukup memadai. Namun, tantangan terbesarnya adalah pada implementasi dan penegakan hukum di tengah kepentingan politik. Ketika negara gagal melindungi warganya, yang dimana dampaknya tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Karena daripada itu, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat, baik dalam negeri maupun dari komunitas global, agar prinsip-prinsip hukum tidak hanya berhenti sebagai norma, tetapi benar-benar dapat dijalankan dalam prakteknya. Pada akhirnya, konflik Sudan bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi cermin bagi kita semua untuk menilai kembali sejauh mana hukum internasional benar-benar mampu menjaga perdamaian dan melindungi martabat manusia. Sekian, terima kasih.